Gila kamu nih Pawan. Kau fitnah aku. Kau bermalapetaka. Di tempat lain, ada terjadi pembunuhan terhadap seorang pembantu yang telah memfitnahnya, hingga ia pun menancapkan kerisnya yang ada di tangannya, dan ia juga mengarahkan kepada sang selir lainnya. Untuk itulah sang anak cepat-cepat datang dan memanah akan pembantu yang mengancam sang ibundanya, hingga ia meminta maaf kepada sang ayahandanya, karena ia berdalih ingin melindungi ibunya kepada sang pembantu yang mengancamnya, dan ayahnya pun melarang orang-orang untuk mendekati akan sang permaisurinya, kecuali sang pembantu kepercayaannya yang bernama Nyi Birah untuk memberikan ia makanan. Karena kejadian ini, membuat sang suami dari permaisurinya tersebut mengancam akan bayi yang dikandungnya, dan sang Galuh pun terselamatkan oleh kejadian tersebut, dan para selir dipindahkan di luar kedaton, agar tidak ada yang mengganggu permaisuri sang Tumenggung, hingga mereka pun berpindah ke tempat yang baru. Yang tidak diinginkan terjadi. Maka mulai hari ini, tidak seorang pun boleh menyentuh, menyediakan atau menyiapkan makanan untuk Ayu Sekarsari, bahkan mendekatinya. Yang kuberi wewenang cuma Birah. Yang lain tidak. Kasinggihan dawuh Kanjeng Tumenggung. Sedang untuk menjaga agar ada jarak yang jelas antara tempat tinggal Ayu Sekarsari dan para selir. Maka para selir harus pindah ke Pandisari di luar tembok dalam ageng. Keputusan ini mutlak dan tak bisa diganggu-gugat. Dan harus dilaksanakan sekarang juga. Ketika Koco Nyenggolo melaporkan sang Nyi Sringgit, berbuat ulah lagi, karena sang selir ingin membunuh akan sang bayi yang ada di dalam kandungannya, maka Nyi Roro Kidul memerintahkan akan 2 orang dari abdi dalem dari kedaton sang penguasa lautan, membawa sang pemuja setan tersebut ke hadapannya, dan benar saja, Nyi Grinsing langsung membacakan mantranya dan menyerang akan permaisuri Tumenggung hingga kesakitan. Coba perlihatkan. Sendiko Ratu. Apa kamu bilang? Racun yang kuberikan mubazir dan hanya membunuh ayam? Iya, Nyi. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Mohon diulangi, Nyi. Saya tetap menginginkan kematian bayi itu. Wah, abot iki, abot. Baik, akan aku coba. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru, rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Sekali sing sambe kolong.
Saya siap menunggu perintah Kanjeng Ratu. Perintahkan tapak musti dan tapak kelamatan membawa Grinsing ke hadapanku. Sediko dawuh, Nyi Ratu. Rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku. Liskalis, liskalising sambe kolo. Liskalis, 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 liskalising sambe kolo. Ketika itu terjadi Nyi Grinsing dibawa oleh kedua pasukan dari Nyi Roro Kidul, dan dibawa ke hadapan Sang Ratu Pantai Selatan. Ia pun meminta ampun kepada Sang Ratu agar diampuni oleh Sang Ratu. Namun, kedua pasukan tersebut disuruh untuk membawanya ke suatu goa, yang penghuninya dan berbadan hijau lalu menghajarnya sampai babak belur, hingga Sang Nyi Grinsing langsung dikembalikan kepada jasadnya. Lalu, sang selir yang meminta akan bantuannya kagetnya bukan main, dan ia menjelaskan, tidak akan lagi mau untuk berurusan dengan sang bayi karena ia sangat jera berhadapannya dan ia tidak mau untuk menjelaskan secara detail kenapa ia tidak mau untuk berurusan dengan sang bayi tersebut, berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri. Kanjeng Ratu, ampun. Cukup, Bolo Ijo.
Apa yang terjadi? Ada apa, Nyi? Benar-benar ketiwasan. Cepat katakan, Nyi. Ada apa, Nyi? Sudah. Aku tidak akan mengulang kebodohanku untuk ketiga kalinya. Kamu jangan datang-datang lagi. Aku tidak akan berurusan dengan bayi itu lagi. Kenapa, Nyi? Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Sin pun berpindah lagi ke tempat sang mertua dari sang selir yang mana ia sedang sakit, hingga ia menyuruh suaminya untuk memanggil anak dan cucunya. Oleh karenanya sang suami pun menuruti apa yang diperintahkan oleh sang istrinya. Saat suaminya pergi maka saat itulah, sang Ratu Gendeng Permoni menjemput ruhnya untuk mengambil ruhnya Nyi Wingit dan ternyata itu adalah rencana sang Gendeng Permoni untuk memanfaatkan wadah dari sang Wingit agar ia dapat leluasa untuk bergerak di dunia nyata, dan ternyata itu sudah dibaca oleh Nyi Roro Kidul, karena anak yang dikandungnya akan menjadi senopati, yang tangguh ketika bayi itu ada terdapat di tangannya. Ada yang akan kukatakan pada mereka. Loh, kalau aku pergi ke sana, siapa yang menunggui kamu, Nyi? Jangan khawatir. Sebentar lagi akan banyak yang datang. Sudah, sana pergi. Mumpung masih siang. Baik, Nyi. Baik. Bapak tinggal dulu ya. Katanya, akan kau berikan aku kehidupan abadi, Nyi Ratu. Kinilah saatnya. Ini saatnya. Gendeng Permoni benar-benar akan memanfaatkan wadah kasar Wingit untuk pengejawantahannya. Sedangkan jiwa Wingit akan jadi arwah penasaran. Kejam sekali kamu, Gendeng Permoni. Kejam sekali. Koca Benggala. Hamba Kanjeng Ratu. Tugasmu selanjutnya, lakukan telik sandi ke telatah Setro Gondomayit. Aku khawatir akan banyak wingit-wingit lain yang jadi korban Gendeng Permoni. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Hamba akan melaksanakan tugas dengan baik. Pamit mundur Kanjeng Ratu. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Ada apa Cundomanik? Tujuan Ratu Gendeng Permoni mengeluarkan secara paksa jiwa Nyi Wingit dari wadah kasarnya sudah jelas, Nyi Ratu. Ia akan memanfaatkan wadah kasar itu. Tapi, dengan siapa dia akan berhadapan sehingga memerlukan wadah kasar, kita juga belum tahu, Nyi Ratu. Ini masih ada hubungannya dengan bayi yang ada di perut Ayu Sekarsari. Kelihatannya Gendeng Permoni tahu kalau bayi itu mempunyai kelebihan wadah samudro. Mampu menampung segala macam ilmu. Kalau sampai bayi itu bisa berada dalam tangan Gendeng Permoni, maka Gendeng Permoni akan punya senopati tangguh
yang bisa ia manfaatkan untuk segala kepentingan. Aku tidak bisa membayangkan kalau bayi itu jatuh ke dalam tangannya. Akan jadi apa dia? Mau apa kamu? Loh, saya ini bapaknya Dewi Tantri, selir Kanjeng Tumenggung. Saya mau ketemu anak saya. Harus ada izin lebih dulu dari Kanjeng Tumenggung. Loh, ini penting. Karena ibunya sakit keras. Pokoknya Kisanak. Dan Sin pun berpindah ke tempat sang senopati di kerajaan. Pada saat itu ayah dari selir yang bernama Tantri ingin masuk namun dihalangi oleh sang pasukan dari Tumenggung. Kemudian sang anak datang ke tempat itu, hingga ia pun menyuruh untuk menemui sang ibundanya. Akan tetapi sang Tumenggung tidak mengizinkan akan hal tersebut, karena sang Tumenggung sudah mencoret nama daftar Nyi Wingit sebagai keluarganya, meskipun sang anaknya meminta akan hal tersebut. Tidak. 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 Aku tidak setuju kalau Tantri dan Seto Satrio pulang. Mereka harus tetap tinggal di Katumenggungan. Walau apapun yang terjadi dengan Nyi Wingit. Tapi Kanjeng Tumenggung, ibu saya sakit. Ingin ketemu dengan saya dan Seto Satrio cucunya. Tidak. Di mataku, Nyi Wingit sudah bukan siapa-siapa lagi. Sejak ia permalukan aku di depan pasewakan. Aku sudah mencoret namanya dari daftar kerabat, apalagi mertua. Tidak. Kalian tidak boleh pergi. Kemudian Sin pun berpindah ke tempat Nyi Wingit yang mana ia telah mati, dan warga-warga berkumpul dengan keadaan bersedih hingga suaminya pun datang ke rumahnya sendiri dan mendapati istrinya telah tiada. Hingga sang suami menuntut akan Gendeng Permoni, hingga ia berkata macam-macam tentang Genderang Permoni, dan saat itulah Gendeng Permoni datang ke tempat itu hingga membuat warga-warga tersebut kabur, dan ia pun menghidupkan akan Nyi Wingit, dan ternyata ia akan ke Katumenggungan. Untuk balas dendam dibawa oleh Gendeng Permoni, dan meninggalkan akan rumahnya. Apa? Kenapa? Kenapa kau tinggalkan aku, Nyi? Maafkan aku, Nyi. Aku tak bisa membawa Tantri dan Seto Satrio pulang. Gendeng Permoni! Apa ini artinya? Apa artinya? Hah? Apa gunanya Wingit memujamu kalau ia harus mati? Sebelum bisa membuktikan ilmumu. Sebelum membuktikan kelebihan ilmumu. Apa gunanya? Dia bertapa 40 hari 40 malam. Kalau akhirnya dia harus mati. Dia belum sempat membalas sakit hatinya pada Tumenggung. Gendeng Permoni, datang kamu. Datang ke sini. Buktikan. Buktikan kehebatanmu. Buktikan ilmumu. Sebagai bukti bahwa Nyi Wingit ini memujamu. 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 Ampun, Nyi Ratu. Ampun. Ampun, Nyi Ratu. Ampun, Nyi Ratu. Surolangu, istrimu akan ke Katumenggungan.
akan melampiaskan dendamnya. Arwahnya yang akan menuntunnya ke sana. Kekuatan gaibku yang akan menggerakkan lidahnya. Ikuti dia kalau kau ingin bukti kedahsyatan ilmuku. Tunggu, Nyi. Nyi, tunggu aku, Nyi.